Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Ingat, kamu tidak boleh menggunakan simbol klan Xiao jika kekuatan bertarungmu belum mencapai ranah abadi, kata Dewa Tu dengan suara yang dalam. Permintaan keduaku, apakah kamu melihat Jinlong di depanmu? Kata Tu tiba-tiba berkata dengan rasa bersalah. Tu, kamu saudaraku, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti ini, karena itu adalah keputusanku, aku tidak pernah menyesalinya, kata Jinlong dengan tegas. Jika kamu tidak memimpin klan naga untuk mendukung ketika benua seribu besar mundur, bagaimana tulang tua seperti saya masih ada? Kamu memperlakukanku seperti ini, dan itu adalah tuduhan pengkhianatan terhadap seluruh klan. Aku benar-benar merasa kasihan. Kali ini aku akan membiarkanmu muridku Xiaoyan menebusnya untukku. Aku benar-benar minta maaf untukmu, kata Tu dengan matanya dipenuhi dengan rasa bersalah. Saudaraku, gumam Xiaoyan dalam hatinya, sepertinya ada hubungan yang mendalam antara Tu dan Jinlong. Jinlong, kamu tidak perlu berdebat denganku, dengarkan aku, Tuan dan aku telah menanam segel reinkarnasi, dan kita akan bangun di pertempuran berikutnya. Tugas paling mendesak sekarang adalah kamu harus terlebih dahulu menyusun kembali tubuhmu, dan kemudian pergi ke klan naga untuk menghapus tuduhan, setelah itu memulihkan kekuatanmu ke puncak untuk mengatasi bencana berikutnya. Tuan meramalkan sebelum dia tertidur bahwa waktu berikutnya mungkin adalah yang terakhir, kali ini adalah muridku untuk melindungimu, kata Tu. Jinlong hanya diam saat mendengar itu, tidak ada yang dia dikatakan. Bagaimanapun persaudaraan ada di hati mereka berdua. Setelah menghibur saudara baiknya, Tu menoleh ke arah Xiaoyan, dua tugas berat ini akan diserahkan padamu, Xiaoyan, kami percaya bahwa kamu akan berhasil, ketika kamu berhasil, itu akan menjadi waktu bagi kami untuk bangun, bila saatnya tiba, kami akan menciptakan kembali kemuliaan bersamamu, dan kita bersama akan membunuh musuh dari luar benua, kata Tu menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius, sebelum menjentikkan jarinya dan sebuah cincin api di jarinya mendarat di tangan Xiaoyan. Cincin ini disebut cincin api kaisar, ruang penyimpanan di dalamnya cukup besar, ada beberapa pil obat dan keterampilan bertarung yang telah saya pelajari, ada juga batu giok untuk pertolongan pertama saat menghadapi musuh yang tak terkalahkan, hancurkan dengan cepat dan kamu akan menghilang ke tempat yang jauh. Selain itu, aku juga menyimpan cloning jiwa dalam misi penting yang aku sebutkan dan beberapa rahasia yang ingin kamu ketahui. Ketika kamu mengumpulkan api aneh dan kekuatan mencapai tingkat yang sesuai, kamu akan mengetahuinya secara bertahap setelah menyentuhnya dengan jiwamu. Ingatlah untuk menyimpan cincin ini dengan aman, kata Tu dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk mendengar itu, dengan pikiran spiritualnya dia bisa merasakan ruangan di dalam cincin yang sangat besar. Jangan khawatir Master, aku pasti akan melindungi cincin ini, kata Xiaoyan. Tampaknya sosok hitam sebelumnya juga adalah ras alien. Kekuatannya cukup kuat, kamu masih muda dan memiliki potensi tak terbatas, aku percaya padamu, karena itu misiku dapat dianggap selesai. Jiwa ini harus menghilang, kata Dewa Tu perlahan berubah menjadi titik cahaya yang menyebar ke langit. Selamat jalan Master, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya, sementara Jinlong melihat jiwa Tu yang menghilang dan bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu, kamu akan menungguku? Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Xiaoyan. Aku percaya bahwa Shizu baru saja memberitahumu cara membakar douchi yang sebenarnya di dalam pikiranmu. Aku tahu Shizu juga pasti menyebutkan api yang tidak biasa, api aneh yang lahir antara langit dan bumi yang disebut api suci, kata Jinlong. Aku tidak tahu apa bedanya dengan api biasa, kata Xiaoyan. Api suci telah ditakdirkan untuk melahirkan kebijaksanaan yang tidak kalah dengan kecerdasan manusia, dan bahkan telah mengukuhkan dirinya sebagai penguasa, kata Jinlong. Lalu bisakah api suci yang begitu kuat bisa ditelan? Tanya Xiaoyan. Sebenarnya tidak sulit untuk menaklukkan mereka, semakin kuat kekuatannya, semakin mahal harganya, karena sangsi surga dan bumi, kita memiliki kesempatan. Tahukah kamu, setiap api suci memiliki keajaiban, tapi langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supernatural semacam itu, jadi mereka membuat aturan bagi kita untuk menembus batasan kita sendiri setiap 10.000 tahun. Dan menerobos jalan ke-10 untuk melampaui segalanya.
Ada 36 jenis api suci yang tersebar di seluruh benua. 36 jenis api suci ini sesuai dengan 36 ras alien di luar wilayah, dan keberadaan setiap sumber api adalah keberadaan yang dapat sepenuhnya menekan kekuatan ras alien. Di antara 36 api suci, ada 3 api suci teratas, yang telah jatuh ke dalam reinkarnasi dan tertidur, kata Jinlong mengerutkan keningnya. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk melihat benua yang hebat, kata Jinlong melihat Xiaoyan sambil tersenyum. Benua baru, Xiaoyan akan datang menemuimu, gumam Xiaoyan melihat ke kejauhan dengan tajam sebelum melangkah keluar dari gua kuno. Perjalanan kita ke benua baru masih lama, aku pikir kamu tidak tahu aturan benua baru, jadi akan kuberitahu sekarang, kata Jinlong. Senior, tolong katakan, kata Xiaoyan mengangguk. Benua yang akan kita tuju disebut benua Doudi. Di benua Doudi ini, Douchi hampir mencapai puncaknya dengan upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan telah menyebar. Namun karena budaya penggandaan Douchi yang ekstrim, hal itu juga menyebabkan cara yang berbeda dalam membudayakan Douchi di benua Doudi yang dibagi menjadi 3 tingkatan yang disebut immortal, suci dan dewa, dan setiap tingkatan dibagi menjadi pemula, menengah, dan tinggi. Ada banyak sekali keterampilan bertarung di benua Doudi. Jika kamu ingin memperoleh keterampilan bertarung yang lebih maju, kamu harus bergabung dengan sekte atau akademi di daratan. Tentu saja beberapa latihan yang ditinggalkan oleh para pendahulu mengandalkan petualangan, atau memiliki keterampilan bertarung yang cocok. Keterampilan bertarung seperti itu berkembang dari latihan, dan ketika digabungkan satu sama lain maka kekuatannya akan jauh lebih kuat. Namun, sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan teknik kultivasi Douchi tingkat lanjut, umumnya hanya latihan tingkat bumi. Sementara beberapa keluarga yang relatif kuat seharusnya memiliki budaya tingkat surgawi. Di atas peringkat surgawi adalah peringkat abadi, adapun perintah suci, itu belum muncul selama ribuan tahun. Jika orang biasa ingin mendapatkan latihan tingkat lanjut, pada dasarnya sama sulitnya dengan mencapai langit, namun tidak ada yang mutlak. Benua Doudi sangat luas, dengan ribuan kelompok etnis di bagian utara benua. Selatan benua, ada juga berbagai keluarga Warcraft tingkat tinggi dengan IQ yang sangat tinggi, serta ras gelap yang terkenal dengan keanehan dan keganasan mereka. Karena wilayah yang luas, ada juga banyak pertapa yang tidak dikenal. Setelah kematiannya, mereka mungkin menyembunyikan latihan yang mereka buat di suatu tempat, menunggu mereka yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Ada pepatah mengatakan, jika suatu hari, kamu jatuh dari tebing atau gua, jangan panik, maju 2 langkah. Mungkin kamu akan menjadi pria yang kuat. Di benua Doudi, tidak semua Doudi sangat kuat, dibutuhkan segala upaya untuk berkultivasi menjadi yang terkuat, tetapi benua Doudi adalah alam atas, energi spiritual langit dan bumi di benua Doudi ini jauh lebih kuat daripada alam bawah di benua Douchi tempat asalmu, sehingga orang-orang yang berkultivasi di sini akan meraih hasil lebih cepat. Secara umum sebagian besar orang biasa dapat mencapai tingkat Douzun, dan beberapa orang-orang berbakat akan mencapai Douseng. Adapun Doudi, itu hanya kekuatan keluarga kecil, atau keluarga kerajaan atau beberapa sekte besar yang memilikinya. Tentu saja juga ada iblis tua yang bersembunyi. Beberapa waktu kemudian di langit tak berujung, sebuah ruang sedikit terdistorsi, ketika 2 sosok tiba-tiba muncul darinya. Apakah ini adalah benua Doudi? Gumam Xiaoyan berdiri di langit saat merasakan banyak Douchi yang menyebar di langit. Senior Jinlong, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Xiaoyan sambil melihat ke kejauhan. Benua Doudi dibagi menjadi 4 benua, selatan, timur, barat laut, dan utara. Kita harus pergi ke benua paling utara yang juga merupakan benua yang lebih lemah di benua Doudi, karena aku juga memiliki beberapa urusan pribadi untuk ditangani, dan ada beberapa hal yang mengesankan. Keberadaan api suci telah ada selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Kata Jinlong menatap langit utara di kejauhan. Ayo, kita harus mendarat dulu, banyak langit di benua ini telah dikuasai dan terbang di langit dilarang keras, kalau tidak kita akan mendapat masalah, kata Jinlong segera melesat turun. Xiaoyan sedikit terkejut sebelum dengan cepat mengikuti. Di satu daratan nampak beberapa sosok sedang terlibat keributan. Melihat usiamu yang masih muda, jika kamu memberitahu lokasi paviliun harta karun, maka kami akan melepaskanmu. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan tubuh mulusmu itu pergi, kata pria dengan wajah garang pada keindahan di depannya yang tampak tidak berdaya.
Saya bahkan tidak tahu di mana paviliun harta karun, saya hanya seorang pelayan keluargamu, bagaimana saya bisa tahu? Kamu harus bertanya pada orang-orang dari keluargamu, kata wanita muda itu dengan marah. Menanyakan pada keluargamu? Kepala keluargamu berkata sebelum dia mati bahwa kamu mengambil peta harta karun itu, apalagi yang akan kamu katakan? Kata pria garang itu dengan galak. Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja, jangan mengatakan banyak omong kosong, kata wanita muda itu dengan ketus. Buka saja bajunya dan cari cincinnya, teriak beberapa pria lainnya menatap wanita di depannya dan perlahan melangkah maju dengan mata liar yang berapi-api. Sementara wanita muda itu mengusap satu-satunya gelang di tangannya, satu-satunya benda yang ditinggalkan ibunya untuknya. Namun tepat ketika wanita itu akan disentuh, api merah tiba-tiba menyebar dan membungkus sekelompok pria itu sebelum hangus dan roboh satu persatu tanpa ada waktu untuk berteriak. Xiaoyan, kamu akan menangani masalah di sini, tunggu aku dan pergi ke timur, aku bisa merasakan aura yang familiar di sana, kata Jinlong melihat ke timur dan dengan cepat melesat pergi. Kamu siapa? Gadis ini adalah target kami, jika kamu ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, kamu mencari orang yang salah, kata pria yang memimpin menatap Xiaoyan di depannya dengan jijik. Hati-hati, pemimpin mereka adalah petarung bintang 6, teriak wanita muda bernama King Yuan sangat berterima kasih pada Xiaoyan karena telah menyelamatkannya, dia juga tahu kekuatan sekelompok pria asing di depannya dan buru-buru memperingatkan Xiaoyan, namun dalam sekejap, Xiaoyan langsung membunuh beberapa orang di depannya, sekelompok pria yang tersisa menatap Xiaoyan dengan ketakutan dan berteriak minta ampun. Xiaoyan perlahan mendekati King Yuan, jika kamu tidak takut aku akan meracunimu, telan pil ini, itu bisa menyembuhkan lukamu dengan sangat cepat, kata Xiaoyan sambil memberikan pil obat di depan mata King Yuan yang tertegun, dia melihat darah yang mengalir dari betis gadis itu dan sama sekali mengabaikan sekelompok pria di depannya. Terima kasih, kata King Yuan tidak ragu mengambil pil obat dan langsung menelannya, membuat lukanya langsung mengeras, aku bahkan merasakan jejak kehangatan yang menyembuhkan lukaku. Ini jelas pil obat tingkat tinggi, pikir King Yuan terkejut. Mengapa begitu banyak dari kalian yang mengejar wanita lemah? Tanya Xiaoyan menatap tajam pada sekelompok pria penyerang. Pendekar, kami pergi ke rumah keluargamu untuk mengumpulkan uang, ketika kami sampai, rumah keluargamu telah berlumuran darah, kami juga diancam oleh beberapa orang misterius, kami mendengar bahwa dia memiliki peta harta karun, jadi kami mengejarnya, kata pria itu melihat Xiaoyan dengan ngeri. Terima kasih banyak atas anugerah Tuan Dermawan, kata King Yuan membungkuk hormat pada Xiaoyan. Bangun, kamu tidak perlu bersikap sopan, kata Xiaoyan tersenyum. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa Jinlong meminta dirinya untuk menyelamatkan King Yuan, petarung bintang 1 yang ditolongnya ini, pasti ada alasan untuk itu. Apapun yang ingin kamu lakukan dengan orang-orang ini terserah kamu, kata Xiaoyan berbalik. Tuan, biarkan saja mereka pergi, mereka juga tidak punya pilihan selain melakukannya, saya tidak tahu siapa orang tua saya sejak lahir, saya hanya tahu cincin di tanganku, satu-satunya petunjuk untuk menemukan mereka. Bagaimanapun, keluargamu telah mengasuhku, mungkin aku terlalu lemah sekarang, tapi aku akan membalas dendam untuk keluargamu, kata King Yuan mengepalkan tinjunya. Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja, kata Xiaoyan sedikit tersenyum saat dia melihat sikap wanita itu yang ragu seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Tuan Dermawan, aku tahu kamu orang baik, keluargamu telah hancur, dan aku tidak berdaya sekarang, meskipun agak lancang, bisakah aku menemanimu? Aku bisa mencuci dan memasak, apa saja, selain itu aku juga ingin menyelidiki masalah ini, tapi aku akan selalu menuruti kata-kata Tuan Dermawan selama mengikuti, kata King Yuan menatap Xiaoyan dengan tegas. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu, sikap wanita ini sangat mirip dengan dirinya saat itu, namun dia sendiri juga berjalan di benua untuk menemukan cara menjadi lebih kuat, lalu bagaimana dia harus menemukan solusi untuk tanggung jawabnya dengan begitu banyak misteri. Gadis, kata Xiaoyan ingin menolak, ketika suara jiwa Jinlong terdengar dari cincin penyimpanannya, bawa saja gadis ini, kamu pasti akan berterima kasih atas keputusanmu di masa depan, untuk dapat bertemu dengan yang langka di sini, kata Jinlong tersenyum tipis. Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya sebelum mengangguk,
namaku King Yuan, aku tidak tahu nama Tuan, tanya King Yuan dengan gembira. Awalnya dia tidak mudah percaya pada pil obat, apalagi itu bantuan orang asing seperti Xiaoyan. Dia pernah mendengar orang munafik seperti itu di keluarga Mu sebelumnya. Namun sejak kemunculan Xiaoyan, King Yuan merasakan kebaikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan sepertinya ada suara di hatinya berkata, ikuti orang di depanmu. Nona King Yuan. Jangan panggil aku Tuan, itu hanya sedikit bantuan, namaku Xiaoyan, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Lalu bagaimana aku bisa melakukannya? Tuan telah menyelamatkan hidupku, dan aku akan selalu mengingatnya. Jika Tuan tidak keberatan, aku akan memanggilmu Kak Xiaoyan di masa depan, kata King Yuan dengan wajah tersipu. Baiklah, kata Xiaoyan tersenyum. Kak Xiaoyan, apakah kamu punya tempat untuk pergi sekarang? Jika tidak, mari kita pergi untuk menyelidiki keluargamu, kata King Yuan memandang Xiaoyan dengan senang karena telah menerimanya. King Yuan, apakah kamu tahu situasi di sekitar sini? Aku ingin pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa pil obat dan peta, kata Xiaoyan. Aku tahu, jika tidak, aku khawatir hanya menambah beban Kak Xiaoyan, kata King Yuan buru-buru menjawab sambil tertawa dengan manis. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.